Oke ya, sambil menunggu teman-teman yang online, kita buka dulu perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam memulai kita warahmatullahi wabarakatuh. awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, gimana hari ini? Oke, sudah dibuka sepadanya, sudah absensi, sudah dibuka materi yang Ibu share di belum buka. Sudah Ibu share di mana? Semadang. Jadi, mereka nggak tahu, Ibu pakai HP satu soalnya. Oh iya, Elvira juga ya. Sama satu lagi. Ibu tadi share-nya cuma ke Nanda sama Melan. Maaf ya Elvira sama Wahyuni, Ibu lupa nggak share linknya. Iya, ya Bu, nggak apa-apa. Suaranya di mana sih? Di sini ya? Coba cek sound Elvira. Sudah baik-baik saja. Oke. Iya Bu. Oke, sip. Baik, hari ini sesuai dengan jadwal kita di RPS, di pertemuan kedua, materinya terkait dengan apa? Apa iya? Di RPS tulisannya itu, perumusan masalah. Oke, kita akan berbicara terkait dengan bagaimana sih teman-teman nanti eh, menuliskan sebuah rumusan masalah itu. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan perumusan masalah, Ibu mau tanya dulu, menurut kalian, kalau sejauh apa yang kalian tahu terkait dengan rumusan masalah? Atau rumusan masalah itu apa sih? Udah pernah baca skripsi kan? Masa belum pernah baca skripsi? Skripsinya kakak tingkat belum pernah baca? Belum, oke. Kalau buat makalah, ada kan di situ rumusan masalah? Sudah pernah menuliskan berarti ya? Sudah. Nah, definisi menurut kalian itu rumusan masalah apa? Di sini satu, nanti yang online juga satu, salah satu perwakilan. Random nanti Ibu ya. Apa sih rumusan masalah itu? Gitu. Biasanya kalau nulis di makalah, rumusan masalah itu bentuknya pernyataan atau pertanyaan. Pertanyaan. Kenapa pertanyaan? Oke, nanti dijawab diisi makalah tersebut. Rumusan masalah itu letaknya di mana? Di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal. Karena tadi ya, nanti untuk menjawab atau nanti jawabannya ada di rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ada di isinya atau di pembahasannya. Kemudian nanti jawaban dari rumusan masalah itu ada di ke ke kesimpulan. Ingat, Ibu selalu menekankan ketika nanti kalian menulis skripsi terutamanya ya, ataupun nanti karya ilmiah, ketika kalian membuat kesimpulan itu harus berpatokan dari rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya itu ada dua poin, maka di kesimpulan itu harus mencakup dua poin tersebut. Begitu juga di skripsi, ketika nanti rumusan masalah kalian dua atau tiga, itu harus menyesuaikan kesimpulannya. Boleh nggak kesimpulannya dijadikan satu? Enggak.
Karena nanti masing-masing pertanyaan dari rumusan masalah itu harus punya jawaban di kesimpulan. Jadi tetap harus dibuat 3. Jadi salah satu ciri dari rumusan masalah itu adalah berupa kalimat tanya. Harus ada tanda tanyanya. Jadi kalau nulis masih ada beberapa Ibu pernah temukan di proposal atau di skripsinya ketika ujian ternyata rumusan masalahnya mungkin lupa. Kalimatnya sudah apakah, kemudian sudah bagaimanakah, efektifkah, layakkah, tapi diakhiri dengan tanda titik. Jadi satu tanda baca juga berpengaruh terhadap apa sih isinya, mau pertanyaan atau kalimat pernyataan. Jadi bukan rumus, salah satu ciri dari rumusan masalah itu adalah berupa kalimat tanya. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan oleh Puja bahwa rumusan masalah itu yang menjadi patokan apa yang akan kita lakukan nanti di pembahasan. Seperti Ibu jelaskan di awal kemarin, pertemuan awal. Kenapa rumusan masalah ini menjadi krusial? Karena rumusan masalah ini adalah langkah awal. Apa yang akan kalian teliti, apa yang akan kalian lakukan, kemudian nanti akan menggunakan metode apa. Nah, itu makanya rumusan masalah itu sering sekali, nggak benar-benar sih, maunya apa lo dosen ini sebenarnya. Nah, balik bertanya, mahasiswa mau melakukan penelitian apa? Kalian tuh pengennya apa? Kadang latar belakangnya apa? Rumusan masalahnya apa? Tapi pengennya penelitiannya nanti menggunakan metode apa? Nggak sinkron. Nah, kenapa? Kemudian kita di pertemuan ini akan membahas terkait dengan perumusan masalah penelitian. Oke. Terlalu kecil ya? Kalian kemarin ya. Oke, dalam menentukan sebuah judul penelitian sebenarnya ada langkah-langkah yang tahapan yang harus kalian lewati. Itu ada beberapa. Kalau versi kalian kalau mau bikin judul atau pengajuan judul skripsi, pengajuan judul skripsi itu langkah pertama yang harus kalian lakukan apa? Hapus background dulu. Kalian nanti. Kok dimatikan? Langkah pertama untuk menentukan judul itu apa? Yang akan kalian lakukan? Cari masalah. Mencari masalah. Masalahnya itu isinya apa? Bisa kalian jawab ada ya? Cari Melan masalah. Bu yang jawab Melan. Nah, ada deh. Nggak mau dia ditanya lebih lanjut. Cari makalah atau cari masalah? Masalah Bu katanya Melan. Oh ya, cari masalah. Apakah itu langkah pertamanya? Ternyata bukan. Bukan. Berarti apa kalau nggak cari masalah? Yang pertama yang harus kalian lakukan itu dari hapus ya. Tadi yang online suara Ibu terdengar tidak? Gue terdengar ya. Yang pertama, tadi disebutkannya apa?
Mencari masalah. Mencari masalah ada nggak sebelumnya? Menurut kalian? Atau memang yang pertama? Apa? Mencari potensi apa nih? Potensi masalah. Potensi di tempat itu. Maksudnya aja gimana? Potensinya potensi apa ini? Potensi bisa dijadikan judul di tempat itu. Berarti maksudnya observasi ya? Ya bukan? Maksudnya itu bukan? Oke. Itu bisa, tapi nanti langkah berikutnya. Yang pertama itu adalah tentukan topik. Maka kalau tentukan topik, iya, kalian misal mau seperti tadi kata Mbak Puja, ke suatu tempat, kemudian mau melakukan observasi, mau menggali apa yang bisa atau apa yang menjadi bahan untuk melakukan penelitian. Nah, kalau kalian ke sana belum ada bahan atau belum ada sekiranya ancer-ancer gitu ya bahasanya, belum ada ancer-ancer, ke sana itu mau observasi apa, cuma melihat saja. Nah, seperti kemarin mata kuliah problematika, sebelum kalian ke lapangan, itu kan diminta untuk menentukan topik-topiknya dulu kan, terkait dengan laboratoriumnya. Kemudian apa lagi kemarin? Terkait dengan hasil belajarnya. Ada beberapa topik yang diminta untuk diamati. Kemudian kalau ada pengembangan, nanti di lapangan kalian ada sesuatu yang sekiranya itu belum ada, boleh ditambahkan. Gitu kan kemarin? Nah, maka langkah pertama adalah tentukan atau tentukan topiknya dulu. Gimana cara melihat topik atau mencari topik? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oke, kita nanti sambil lihat di slide dulu. Sambil dibaca ya untuk materi yang sudah Ibu share di padanya, bisa sambil dibaca-baca. Langkah pertama itu merumuskan masalah atau mengidentifikasi minat pribadi. Nah, sebelum kita nanti menentukan topik, harus ada ini dulu. Kalau itu tuh biasanya pesannya gini, kalau kalian mau melakukan penelitian, terutama skripsi ini kan hidup matinya kalian ya, mau lulus sama enggaknya gitu kan ya. Sini identifikasi minat, maksudnya minat seperti apa? Kalian itu cenderungnya suka dengan penelitian yang mana? Penelitian apa? Jadi kalau misalnya sudah suka, sudah sayang, sudah kalau sayang itu kan pasti kepo, pengen tahu. Nah, ketika sudah seperti itu, maka melaksanakan penelitiannya, mengerjakan skripsinya, itu akan lebih merasa tertarik, tertantang, dan oh iya, asik aja gitu. Tahu-tahu selesai. Ya, walaupun pasti ada dramanya, naik turunnya, ketemu pembimbingnya susah misalnya. Ya, itu salah satu drama yang nanti harus kalian lewati. Tapi setidaknya kalian tahu dulu apa sih yang menarik dan kalian minati. Yang pertama. Yang kedua, di ACC oleh dosen pembimbing. Jangan kalian suka dosen pembimbingnya nggak ACC, terus kalian memaksakan. Nah, itu namanya ego pribadi. Karena nanti di pengerjaan skripsi itu bukan lagi tentang apa maunya kita, apa idealisnya kita, tapi bagaimana kita menyatukan beberapa pemikiran dari penelitian kita, kemudian kalian tuliskan dalam sebuah bentuk karya ilmiah berupa skripsi. Kemudian ini sudah analisis literatur. Nah, untuk menentukan rumusan masalah, sebelum nanti kita lanjutkan itu ya, tanya diri sendiri, apa yang ingin dicapai melalui penelitian. Rumusan masalah tadi kan, seperti yang Puja sudah jawab, itu merupakan pertanyaan eksplisit terkait dengan penelitian apa yang akan kita lakukan dan kita capai. Ya kan? Atau dengan kata lain, rumusan masalah itu bisa terlihat fokus penelitian kita. Tujuannya itu mau kemana? Makanya di penulisan karya ilmiah juga pasti tujuan itu adanya setelah rumusan masalah. Jadi dilihat dulu, pertanyaan itu ternyata menggambarkan secara eksplisit dan secara
fokus penelitian mau kemana dan mau apa yang gitu. Makanya kemudian baru diturunkan menjadi tujuan penelitian, baru di bawahnya manfaat penelitian. Dan itu semua bergantung dari rumusan masalah. Jadi nanti di rumusan masalah itu juga teman-teman harus tahu apa sih yang mau dicapai, apa sih yang mau dikerjakan. Nah, rumusan masalah itu harus menggambarkan itu. Ini kok tulisannya kesana kesini jadi geser-geser dulu. Ini tadi juga sudah disampaikan, berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Namanya masukan, kadang bisa diterima, kadang tidak. Saran itu kan ya hanya saran, bisa diimplementasikan, bisa tidak. Itu pun dengan dosen pembimbing. Kenapa begitu, Bu? Bukannya kita harus nurut atau manut dengan dosen pembimbing? Oke. Maka di situ perlu adanya diskusi dan kalian juga harus menguasai. Kalian sudah menentukan rumusan masalah, penelitiannya mau apa. Kemudian ke pembimbing. Oh, ternyata pembimbing di pertemuan bimbingan kedua meminta untuk menambahkan atau merubah variabelnya. Dan kalian menyetujui dengan alasan-alasan atau hasil diskusi yang sudah dilakukan pada pertemuan kedua. Pertemuan ketiga bimbingan ternyata ada penambahan variabel lagi. Tambah lagi variabelnya gitu kan. Kira-kira mau nggak kalau ditambah-tambah variabel terus setiap pertemuan? Nah, jadi kalian harus punya pakemnya. Berawal dari rumusan masalah itu tadi. Saya mau meneliti ini, Pak. Fokusnya di sini. Atau, Bu, saya mau melakukan penelitiannya ini. Jadi tidak sampai pada tahapan tersebut atau tidak perlu mengukur variabel tersebut. Nah, itu dasarnya dari mana? Dari kalian sudah membaca kajian literaturnya. Bahwa gapnya atau masalah yang ditemukan ini. Makanya saya merumuskan rumusan masalahnya. 2 poin ini hanya menyangkut variabel A dan B. Variabel C mungkin nanti bisa dilanjutkan setelah penelitian ini selesai, Pak, Bu, karena terikat oleh waktu penelitian juga, kemudian dan lain-lain. Jadi proses diskusi dengan pembimbing atau nanti dengan penguji, namanya saran, nah itu masih bisa dinegosiasi. Bagaimana kalian menegosiasi itu tapi dengan ilmiah, dengan alasan yang ilmiah, bukan karena alah Pak kebanyakan tuh aku ya nggak sanggup tuh. Nah, kalimat yang kayak gitu harusnya nggak ada, tapi harus dinegosiasi dengan alasan-alasan ilmiah terkait dengan apa yang sudah dilihat di kajian literaturnya. Atau kalau saya menambahkan variabel kemampuan pemecahan masalah, saya di latar belakang tidak memunculkan itu, Pak, dan tidak menemukan masalah itu atau urgensinya. Urgensi itu apa? Tendensi untuk segera diselesaikan itu belum terlalu tinggi. Yang tinggi baru 2 variabel ini. Jadi saya sementara untuk 2 variabel ini saja dulu bisa seperti itu. Jadi argumennya pun harus tetap ilmiah. Itu ya. Diskusi dengan PA. PA-nya di sini anak-anak kan? Direkam soalnya ya. Oke, kemudian menggunakan metode SMART. Spesifik apa? Ya spesifik, Bu, gitu. Harus lebih terperinci gitu ya. Kalian maunya melakukan apa? Nah, kemudian measurable. Oh, ini apa? Terukur. Jadi harus spesifik, kemudian harus terukur. Maksudnya terukur gimana? Kalian tahu. Misal mau kemampuan, keterampilan pemecahan masalah kolaboratif. Bisa diukur nggak? Pemecahan masalah. Bisa nggak? Kemampuan pemecahan masalah kolaboratif. Bisa. Nah, kalau bisa instrumennya berupa apa? Jadi kalian harus tahu. Jadi variabel yang kalian ukur itu, variabel yang akan kalian teliti itu harus terukur, bisa diukur gitu. Nah, ada sebenarnya bukan tidak bisa diukur, tapi membutuhkan waktu yang lama. Misalnya, karakter siswa. Apakah karakter itu bisa dirubah dalam waktu? Misal kalian penelitian paling lama 1 bulan misalnya. 1 bulan melakukan penelitian. Terus yang mau dilihat adalah karakter profil
pelajar Pancasila. Apakah karakter siswa bisa berubah dalam 1 bulan? Enggak kan? Karakter bisa dibentuk, tapi waktu yang diperlukan tidak mungkin sesingkat itu. Jadi biasanya, apalagi kalau sudah ketemu sama ibu, yang dinilai itu karakter. Kemudian, apalagi yang sulit ya? Bergenre karakter dan lain-lain itu bisa dilakukan, bisa diukur, tapi waktunya kalian harus mempertimbangkan itu juga. Makanya di sini ada nanti time bonds. Kalian terbatas atau terikat dengan waktu. Jadi jangan mempersulit diri sendiri. Biasanya Ibu tawarkan kalau mau tetap karakter, waktu penelitiannya, kan Ibu minta pasti nanti membuat jadwal penelitian. Targetnya di minggu pertama apa, minggu kedua apa. Jadi dalam 1 bulan, kalian nanti sampai di mana? Sampai dengan uh, ujian skripsi, target kalian itu berapa bulan dari penyusunan, gitu kan? Harus sesuai timeline yang sudah kalian buat. Jadi kalau bimbingan sama ibu harus punya timeline. Jadi kalian janji sama diri sendiri, saya punya target ini. Kalaupun meleset 1-2 minggu, it's okay gitu. Cuman kalau bisa sesuai dengan timeline-nya. Tadi penelitian harus achievable. Achievable apa? Asik saya dapat achievement. Nah ini achievable. Achievement itu apa biasanya? Pencapaian kan harus bisa dicapai atau terselesaikan. Itu tadi yang kata ibu, uh, bukan lagi tentang idealis. Kalau kata orang-orang, skripsiku bagus dibandingkan sama yang lain. Definisi bagus itu seperti apa? Bisa diselesaikan atau tidak? Karena skripsi yang baik, tugas akhir yang baik adalah yang selesai. Bukan lagi keren-kerenan. Ya, keren banget variabelnya di 10 yang terikatnya. Variabel terikat itu apa sih? Udah belajar belum? Variabel bebas dan variabel terikat, setidaknya tahu 2 itu. Apa itu variabel bebas? Apa itu variabel terikat? Ada yang tahu? Ananda, Melan, Kalau Wahyuni? variabel bebas itu dia sendiri. Kalau terikat itu dia berhubungan sama yang bebas itu. Variabel bebas itu sendiri, jomblo berarti ya? Ya kayak Melane. Kayak Melan. Waduh. Gimana? Variabel bebas dan variabel terikat. Dependent dan Independen dan independen. independent. Apa itu? Terikat. Kan Ananda sudah terikat dengan Mas pacar. Oh, benar. Kalau Melan masih bebas sendiri gitu tadi kata Ananda ya. Oke, kalau variabel terikat atau dependent itu adalah variabel yang dipengaruhi, biar enak ingatnya. Variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel bebas atau dependent itu adalah variabel yang mempengaruhi. Jadi Ananda itu sudah terikat kan, jadi dia adalah bentuk, nanti kalau misalnya ada hal-hal, Nanda ayo main, nggak bisa. Nah, nggak bisanya itu kenapa gitu? Karena terikat oleh mas pacar. Efeknya tidak bisa main sama teman-temannya. Misal, ini misal ya Nanda ya. Tapi karena sekarang masih di Jogja, jadi bisa-bisa aja. Nah, yang membedakan nanti peneliti, bukan membedakan. Jadi nanti kalian akan melihat, misal ada judul pengaruh metode pembelajaran PJBL terhadap hasil belajar dan motivasi siswa. Yang dependen yang mana? Pengaruh. Ibu juga nanti lupa toh. Bu, Pengaruh. ulang Bu, nggak dengar Bu. Gak dengar. Ulang Bu. Pengaruh model pembelajaran dan PJBL terhadap
hasil pembelajaran. Itu kalau tulis kan coba singkat ya. Dan yang mana variabel terikat, yang mana variabel bebaslah. Pengaruh model pembelajaran PJBL terhadap hasil belajar dan kemampuan berpikir kritis. Yuk, yang mana? Berarti PJBL-nya itu dependen, terus berpikir kritisnya itu independen. Versinya Karena berpikir kritis dipengaruhi oleh proses apa pembelajaran PJBL. Oke. Model pembelajaran PJBL versinya ada apa? Independen ya? Dependen apa independen? Dependen. Dependen itu mempengaruhi. Independen, berarti terikat. Dependen, Bu. Oh, dependen. Tulisnya bebas, ada ya. Hasil belajar dan Terikat itu. Independen. Independen. Bu. ini ini adalah versi dari UAD. Kalau versi yang dari UHAMKA gimana? Nggak kelihatan ya? Tadi kecil juga. Oh, di sini. Nah, contoh. Pengaruh model pembelajaran PJBL terhadap hasil belajar. Kemampuan oh oke, kalau versi dari siapa Wahyuni dan Elvira gimana? Izin jawab, Ibu. Boleh. Kalau menurut kami, PJBL termasuk ke dalam variabel bebas karena digunakan untuk mempengaruhi variabel tertentu. Variabel tertentunya apa? Untuk mempengaruhi hasil tertentu. Ini bebas. Kemudian yang terikatnya yang mana? Ada terikatnya nggak? Masih di mute itu Wahyuni. Boleh. Ibu, tadi yang independen itu mempengaruhi, terus yang dipengaruhinya dependen ya, Bu? Ya. Nah, itu udah dijelasin tuh. Oh, merah barusan. Berarti yang mana nih?
Hasil belajar dan Kalau kemampuan menurut berpikir kritisnya apa? yang berpikir kritis terikat, yang PJBL bebas, Bu. Berarti kebalik ya. Yang PJBL independen, yang hasil belajar itu independen, Bu. Kebalik, Kebalik, Bu. Bu. Maaf ya, Bu. Bukannya mereka tadi udah bener ya? Bener, ya udah bener. Oke, jadi gini, nggak usah pakai independen dulu. Nanti satu independen, yang satu pakai bebas gitu kan ya. Kita samakan persepsi dulu. Bebas dan terikat dulu, biar adik-adiknya juga paham. Variabel bebas, itu variabel apa? Yang mempengaruhi apa dipengaruhi? Ya, variabel yang Mempengaruhi. mempengaruhi. Diingat-ingat kata kerjanya. Bebas itu yang kalimat aktif, mempengaruhi. Tapi kalau terikat itu yang dipengaruhi. Gitu ya. Jadi diingat-ingat. Nanti dalam satu penelitian, apalagi kuantitatif, itu harus ada dua variabel ini. Variabel bebas dan variabel terikat. Variabel itu apa hanya cuma dua, Bu? Tidak. Ada variabel antara, ada variabel moderat. Itu nanti macam-macam. Cuman sementara ini pahami dulu variabel bebas dan variabel terikat. Jangan tertukar. Bebas yang mempengaruhi, kemudian yang terikat itu yang dipengaruhi, gitu ya. Oke, berikutnya pengembangan pertanyaan. Nah, pertanyaannya harus spesifik. Ini untuk penulisan rumusan masalah, uji kelayakan. Oke, kita kembali ke ini, menentukan judulnya. Tadi langkah pertama yang harus dilakukan apa? Menentukan, tapi kayaknya Ibu sambil, kalau Ibu coret-coretnya di sini, kalian kelihatan nggak ya? Kasihan yang mereka kayaknya nggak kebaca yang di situ. Coba ya, tapi tulisan Ibu jelek kalau di sini. Oke, tadi langkah pertama adalah menentukan, kenapa dia tidak bisa langsung? Langkah yang pertama adalah menentukan topik. Gimana sih cara menentukan topik? Gimana cara menentukan topik yang pertama? Jelek tulisan Ibu. Nggak mau ah. Gimana caranya menentukan topik? Ada yang tahu? Cari dari, kalau tadi, siapa yang Ananda apa Melan ya? Mencari masalah. Nah, cara mencari masalah itu langkah pertamanya gimana? Selain observasi. Selain observasi. Sebelum observasi kemarin di problematika kalian diminta untuk apa? PowerPoint. Poin-poin masalah. Poin-poin masalahnya dilihat dari mana? Kajian literatur dulu toh? Review. Literatur review dulu. Kemudian lihat, kalau kemarin literatur review di mata kuliah sebelum kemarin ini apa? Metodologi ya. Nah, di metodologi kan Ibu sudah mengajarkan carinya di mana untuk mencari referensi. Kemarin ada yang bilang Google Scholar, ya kan? Sebentar ya guys, guys dulu.
Oke. Kemarin kalian menggunakan Scholar biasanya ya untuk mencari salah satu untuk melihat atau mencari topik Ibu berikan tips adalah cari Scholar dari dosen pembimbing masing-masing. Misal pembimbingnya siapa di sini? Papur dikit. Siapa lagi? Papur semua. Paris, Riswanto. Pariswanto Ibu. Ya, kita contohkan. Cari profilnya Pak Riswanto. Buka profilnya. Yuh, ternyata nama Riswanto banyak sekali ya. Oh ini yang Universitas Muhammadiyah Metro, gambarnya teropong ya. Lihat profilnya. Kemudian, ini kan ada tahun, years ini. Kalian klik dulu agar tahunnya urut. Oh ternyata Pak Riswanto di 2024 itu baru menulis satu artikel. Itu dengan Ananda Purnomo, Melan, Dewi, ini siapa nih? Uja, ya dan kawan-kawan lah. Berarti satu angkatan ya ini. Nah, dari referensi yang bukan referensi, dari penelitian yang sudah Pak Riz teliti ini, cari atau buat roadmap-nya selama bisa 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Maksudnya kenapa? Kan kalian nanti akan bersama dengan pembimbing akademik atau PA-nya sebagai pembimbing satu untuk proposalnya. Cari topik yang juga linier atau kalian bisa payung dengan penelitian dosen pembimbingnya, itu biasanya akan lebih cepat di-approve atau kemungkinannya akan di ACC-nya itu akan lebih besar karena topiknya itu tidak jauh dari atau linier dengan pembimbingnya. Kemudian cari topik yang memiliki keterbaruan. Nah, keterbaruannya seperti apa? Ketika kalian sudah memilih, oh Pak Aris ini sepertinya dari artikel-artikelnya itu terkait dengan laboratorium. Ya, Ibu kan belum baca. Atau terkait dengan IPBA, Bumi dan Antariksa. Kemudian bagaimana mengkaitkannya ketika kalian mau targetnya, itu adalah nanti saya pengen penelitiannya di SMP kah atau di SMA kah? Adakah materi itu? Kalau tidak ada, berarti cari yang berhubungan dengan manajemen laboratoriumnya atau penggunaan lab-nya. Bisa nanti lab itu kan ada lab virtual dan lab. Kalau lab virtual itu seperti apa? Contohnya, kalau di fisika, PET simulation itu termasuk dari lab virtual atau yang lab langsung. Jadi nanti kalau ke sekolah, salah satu aspek yang harus kalian lihat atau teliti, misalnya pembimbingnya Pak Riswanto ini, jadi kalian harus meneliti salah satunya observasinya adalah labnya. Bagaimana kondisi labnya, alatnya lengkap apa tidak, labnya sering digunakan atau tidak, dan seterusnya misal. Kemudian setelah dari Scopus, ini kan lihat dari kesesuaian dengan pembimbing kita. Kemudian dicari kemarin kalau misalnya Ibu sudah memberikan link untuk melihat penelitian luar negeri yang kependidikan menggunakan apa? Yang kemarin kuliah? Iya, menggunakan Erik. Siapa sih Erik ini? Nah, Erik, kalian di sini bisa memasukkan misalnya Pak Aris tadi materinya apa? Virtual laboratori. Misal ya. Nah, ternyata dari hasil pencarian, ini udah belum sih? Ada 344 artikel terkait dengan virtual laboratory science. Nah,
di sini biasanya kalian kan akan menggunakan artikel itu atau penelitian di 10 tahun terakhir. Nah, 10 tahun terakhir ini kan mulai dari 2015. Cuman ini kan masih semester berapa? Semester 3. Semester 3 nanti perkiraannya ketika sidang skripsi itu tahun berapa? Itu kan harus dipertimbangkan juga. Jadi referensinya yang dikaji juga setidaknya masih bisa dipakai terus sampai nanti kalian skripsinya selesai. Jadi mungkin 5 tahun terakhir aja dibatasi. Langsung kalian batasi, klik dulu. Tersisa berapa? 128 artikel. Kemudian kalian batasi mau terkait dengan apa? Ada lagi yang dibatasi. Mau hanya terkait dengan komputer simulation, misal ya. Atau more juga lebih banyak. Kita lihat. Yang terkait dengan komputer simulation itu ada 63 artikel. Jadi 63 artikel ini bisa kalian gunakan sebagai referensi dengan tema yang kalian cari. Selain dari Erik, apalagi kalau kalian mau mencari topik, ada lagi nggak? Selain Scholar, kemudian Erik, bisa juga dari Scopus. Kemudian biasanya diminta Bu kalau bisa cari artikel yang eh, bukan terintegrasi ya, terakreditasi. Kalau Scopus itu kan terakreditasi nasional, internasional. Kalau yang nasional akreditasinya itu terakreditasi Sinta. Gimana cara ngeceknya? Kalian buka sintakemendikbud.go.id. Bentar ya. Si Sinta tidak mau berputar dia. Oke, sambil menunggu Sinta, kita lanjut dulu ke sini ya. Setelah mencari masalah dilakukan dengan identifikasi. Identifikasinya dari mana? Masalah itu timbul karena apa sih? Bisa terlihat karena ada apa? Ada gap atau kesenjangan. Kesenjangan antara apa dan apa? Gap itu ada terjadi karena adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Ini bisa dilakukan dengan observasi atau survei. Nah, apa hanya bisa dilakukan dengan observasi dan prasurvei di lapangan? Bisa nggak dari kajian literatur? Bisa nggak? Harusnya bisa. Itu tuh caranya. Jadi saja dan kalau
dan sudah teman-teman kumpulkan dan sudah dibaca literatur reviewnya, penelitian ya, misal 2021 terkait dengan virtual lab, hasilnya adalah apa? Ya, ini temanya tadi virtual lab ya. Kemudian penelitian dari Mela 2022, hasilnya apa? Sampai beberapa artikel. Kemudian dari sini kalian bisa lihat, oh penelitian menjadi lab virtualnya menggunakan PER. Kemudian yang diukur adalah kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar. Ya, di Melan sama-sama menggunakan PER. Yang dinilai di sini adalah hasil belajar dan motivasi. Bagaimana hasilnya dari keduanya ini? Sama-sama mendapatkan dampak yang positif dari hasil yang sudah ada. Nah, di sini kalian bisa kira, oh dari PER ini yang sudah digunakan hasilnya positif di hasil belajar, motivasi, dan kemampuan berpikir kritis. Kalau dia akan dilakukan jadi itu sudah sampai sedikit. Oh berarti PER ini kalau digabungkan kita hanya lab virtualnya saja. Bagaimana jika penawarannya di depan adalah PER nanti berbarengan dengan apa? AR itu akan dilihat dari motivasi dan kemampuan siswanya. Atau bisa juga kalian tahu kan kalian caranya pengembangan mengembangkan teknologi membantu dengan basis PJDR. Kalau yang dilakukan penelitian pendahuluan implementasi pembelajaran dengan menggunakan, maka kalian hasilnya sudah positif. Tapi kalau di sini ada hasil yang negatif, berarti hasilnya salah. Misal di penelitian yang ketiga, penelitiannya Ananda 2023, penggunaan PER terhadap apa? Variabel basic. Kemampuan berkomunikasi dan kemampuan kolaborasi. Ini misalnya negatif dari positif. Maka alternatif judul yang bisa kalian ajukan apa? Dan apa yang sudah sebelumnya dibaca gampang saya guys. Tapi tutup aja tulisannya ibu nggak kelihatan. Mana sih bukan tulisnya? Nanti jadi yang muncul apa? Dari sini. Oh mungkin, ya dia kan hanya menggunakan PER-nya saja. Model yang dipakai apa? Model pembelajaran yang ketika dia mengajar di kelas. Dia masih menggunakan modelnya Discovery. Discovery itu apa sih? Yo. Apa itu Discovery? Model pembelajaran Discovery itu model pembelajaran apa? Bahasa Indonesianya.
penelitian, penemuan. Nah, discovery ini punya irisan. Kalau digambarkan itu gini. Mana ya di sini aja? Discovery. Ini begini. Dia di dalam di luarnya discovery itu ada inquiry. Kenapa begitu? Coba nanti dicari sintaknya. Sintak itu apa? Sintak itu langkah-langkah. Setiap model pembelajaran itu pasti punya langkah. Namanya langkah itu harus berurutan. Sintak atau langkah pembelajaran. Nah, nanti coba dilihat langkah-langkah discovery ini apa saja. Kemudian langkah-langkah inquiry ini apa saja. Inquiry itu juga banyak macamnya. Ada inquiry terbimbing, ada inquiry tidak terbimbing gitu ya. Jadi inquiry bebas dan inquiry terbimbing. Nah, bedanya nanti apa? Bagaimana langkah-langkahnya? Jadi kalian harus lihat. Jadi discovery ini ada bagian dari inquiry, tapi discovery bisa berdiri sendiri sebagai model pembelajaran. Kalian mau pakai mana? Oh, ternyata waktu Ananda ini menggunakan model pembelajarannya menggunakan discovery. Jadi mungkin alternatifnya bisa ini. Tadi kan ini sudah berbasis PJBL, maka dia akan penyampaiannya nanti di kelas, implementasinya, LPP-nya atau modul ajar yang di sini yang adalah bahasa ajar ya. Kalau modul ajar di kurikulum 13 itu kan sudah sama RPP-nya. Kita biar enak bedanya itu sebutnya RPP itu ya. RPP-nya ketika mau implementasi dia pasti akan menggunakan kodenya juga PJBL karena yang dikembangkan modulnya itu berbasis PJBL. Atau bisa juga nanti kalau misal penelitian ini kan R&D, research and development atau pengembangan. Kalau penelitiannya kuantitatif, bisa di sini alternatifnya apa judulnya? Ya, dan variabelnya. Kuantitatif itu judulnya biasanya apa? Ada pengaruh, ada perbedaan. Misalnya kita pakai pengaruh ya. Pengaruh. Kayak tadi yang contoh kan, model pembelajaran. Kamu pakai PJBL ya. Project based learning ini berbantu karena ini dia tadi sudah menggunakan PET, jadi kalian mengharuskan itu berbantu PET pada materi apa biasanya kalau pakai PET? Pak Riz ngajarnya apa? Listrik ya? Ya, listrik statis, listrik statis. Pengaruh terhadap, kalau ada pengaruh berarti pengaruhnya kemana? Terhadap apa? Kalian kita mau melihat ini atau mau pakai variabel yang sudah positif dari yang PET-nya? Kalau pakai, jadi saya memperbaiki dari penelitiannya Ananda ini. Jadi di sini terhadap kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan komunikasi. Yang alternatifnya sudah ada dua ya. Alternatif ketiga tidak. Ini tadi penelitian apa? Kuantitatif. R&D atau pengembangan. Satu lagi yang biasanya sering digunakan. Kualitatif. Kualitatif itu cirinya apa? Apa aja? Hitung-hitungan kualitatif. Kalau penelitian kualitatif ada yang tahu enggak cirinya apa?
Yang hitung-hitungan biasanya itu adalah kuantitatif, itu ada hitungan statistiknya. Kalau kualitatif itu cenderung dengan deskriptif. Jadi misal dari sini kalian mau mengembangkan judulnya kualitatif. Analisis kemampuan berkomunikasi dan makin ke bawah tulisannya semakin jelek. Dan kolaborasi siswa pada mata pelajaran boleh disebutkan secara rinci materinya, boleh juga tidak. Apa keuntungannya bila disebutkan dan tidak disebutkan? Ketika disebutkan ada memang dosen-dosen yang menginginkan semuanya rinci sampai dengan kelas dan tahun ajarnya. Cuman kalau nanti ketemu dosen filenya modelannya ibu lebih suka judul itu yang eye-catching. Jadi orang itu penasaran. Memang tersirat apa yang akan dilakukan, tapi nanti oh iya penelitiannya ini ya judulnya itu sudah menarik. Dia akan membaca apa yang ada di dalamnya. Tapi ada juga stylenya menyebutkan semuanya sampai dengan tahun ajaran berapa, materi dengan apa, kelas berapa, SMP atau SMP dengan sekolahnya disebutkan atau kabupatennya mana. Misalnya mau meneliti lebih dari satu sekolah. Yang penting paham komunikasi dan kolaborasi siswa pada mata pelajaran fisika Kota Metro. Banyak siswanya pakai SMS. Kalau fisika itu tadi SMA ya. SMA negeri pada mata pelajaran fisika Kota Metro. Sama negeri di mana apa? Nah, dan jadi nanti akan diambil sampel. Apakah semua 6 sekolah itu siswanya kan ada kelas 1 sampai kelas 3? Apakah semuanya diambil datanya atau bagaimana? Ada pembatasannya? Nah, ketika kalian mengambil judul kualitatif itu nanti juga kalian harus menentukan pakemnya. Kalian mau pakai treatment yang seperti apa? Misalnya menggunakan polia. Jadi nanti sampelnya itu kalian yang perlu dibatasi dari apa? Kalau berdasarkan hasil belajarnya, dikategorikan yang tinggi, sedang, dan rendah. Dari tinggi, sedang, rendah itu kalian lakukan negosiasi dengan gurunya. Perwakilan dari masing-masing tingkatan tadi, mana yang kalian mau ambil berapa? Saya dari setiap sekolah kalian ambil 2, jadi satu sekolah itu 6. 6 dikali 6 berarti 36 sampelnya. Dari 36 sampel itu nanti baru bisa ditarik ke kesimpulan untuk sekota metro. Jadi kalau kualitatif bisa sampelnya sedikit bisa. Kualitatif itu kan lebih mendalam. Kalian nanti sama-sama kita pelajari penelitian kualitatif itu cirinya seperti apa. Itu contoh ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kok udah cukup? Kan kita masih ada waktu. 23 menit. Ya, Wahyu ini ketawa itu. Karena masih ada waktu dicukupkan. Coba Ibu minta kalian bertanya. Ada pertanyaan terkait perumus. Ini masih sampai dengan konflik ya. Sampai dengan identifikasi gap. Kesenjangan apa gitu. Misalnya kalian, oh ternyata ini positif. Penelitian kejadian merah kan positif-positif. Oh ini kok kayaknya ini udah bagus banget ya. Coba dia dicari ke sekolah, misalnya di sekolah X. Udah sekolahnya, rumahnya di mana? Di Kumbur. Gunung Sugi, misalnya di Gunung Sugi. Di Gunung Sugi sekolahnya itu ternyata belum pakai pen. Kenapa alasannya? Labnya ada, lab komputernya ada. Boleh bawa HP kalau ada center. Oh mereka belum pakai lab ya? Terus dicek labnya. Oh ternyata labnya juga belum lengkap, jarang digunakan. Coba deh kalau diterapin, kemudian akan melihat bagaimana sih komunikasi dan kolaborasinya itu komunikasi dengan hasil belajarnya, karena di sana belum pernah dilakukan, belum pernah diteliti itu.
melihat gapnya, oh ada gap nih, secara penelitian sudah oke, tapi ternyata di lapangan itu belum diterapkan, belum pernah diterapkan, padahal fasilitasnya mendukung. Jangan nanti, oh penelitiannya sudah oke, ternyata di sana nggak ada lab komputer, wifi-nya nggak ada, nggak boleh bawa HP, memaksakan untuk meneliti menggunakan pet, itu kan yang nggak ada harus diada-adakan, menyusahkan diri sendiri toh. Nggak mungkin kalian menyediakan eh, lab komputernya dulu, baru nanti penelitian, itu kan? Ya, jadi harus disesuaikan juga, itu butuhnya observasi lapangan. Setelah setelah identifikasi masalah, apa yang akan kalian lakukan? Tadi kan ini identifikasi sudah termasuk mencari teori-teori pendukung. Atau kalian bisa tuliskan di sini dari teori. Dari itu kalau random ya tulisannya ke sana ke sini, tapi paham lah ya. Setelah itu apa? Kan ini sudah sampai mencari gap, sampai mencari teori pendukung, maka sudah ada rumusan masalahnya. Setelah rumusan masalahnya ada, berarti tadi apa? Dikemukakan menjadi Di literatur. Literatur. siapa tadi itu? Oh, melon. Apa melon? Tujuan. Oh, setelah tujuan apa? Merumuskan Masalah. kebaruan. Kebaruan apa sih? Terbaruan itu apa? Ada yang tahu? Kalianlah atau alternatifnya, jadi misalnya ada beberapa choice. Jadi sebenarnya rangkaian itu nanti larinya ke sini. Tuh. Aku harus melihat catatan apa sampaikan tadi. Sampai sini aja mau ditanya dulu nggak? Baru nanti yang boleh berikutnya yang PR. Terus yang pertama lagi. Oh, nanti pertanyaan itu terkait dengan keterbaruan. Apa itu keterbaruan? Oh, guys, keterbaruan itu apa? Tapi di sebelah nggak ada penghapus ya. Nah, sambil coba dipikir, keterbaruan itu apa? Ini boleh dihapus? Untuk melihat satu keterbaruan, tadi sama langkahnya. Yang pertama itu adalah eh, literatur review atau penelitian terdahulu. Nah, dari sini, ini namanya betul, maka di sini nanti akan ditemukan apa tadi?
Kan ditemukan random dan dia penelitian. Dia penelitian. Dari literatur ini nanti akan ditemukan gap penelitiannya apa yang akan kalian lakukan. Dia setelah kalian sampai dengan menentukan tujuannya, maka nanti ada pertanyaan yang membedakan penelitianmu dengan penelitian yang lain itu apa sih gitu. Atau penelitian yang sudah dilakukan itu sejauh mana, terus bedanya apa sama punyamu? Jawabannya gimana? Cara mencarinya bagaimana? Gimana cara mencarinya? Ini kan nanti kita akan mencari keterbaruan ya. Keterbaruan itu nanti dibagi menjadi 3. Biar enak mengingatnya itu bagikan gitu. Ada 3. Yang pertama itu low. Low itu apa? Low itu apa? Kan rendah. Keterbaruannya paling rendah atau paling lemah. Setelah low apa? Nih, middle. Kemudian kalau tinggi, high. Nah, keterbaruan itu nanti kan kita sudah contohkan nih alternatifnya. Yang dikatakan keterbaruannya itu low, itu seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Misalnya tadi, misalnya penelitian sebelumnya sudah ada pengaruh model pembelajaran pendidikan berkelanjutan pada materi listrik statis terhadap kemampuan berkomunikasi dan kemampuan kolaborasi. Dari judul ini, kalian ubah materinya saja. Oh, ini hasilnya positif, jadi saya mau merubah terkait materinya listrik dinamis. Ya kan? Sudah berubah belum? Ada perubahan nggak dari penelitian yang sebelumnya? Ada kan? Kira-kira pengaruh atau di sini materinya sama, misal di sini di SMA Negeri 4 Metro, kan? Kemudian kalian ubah SMA-nya di SMA 1 Gunung Sugi. Beda nggak? Beda itu masuk ke keterbaruan low, middle, atau high? Masuk di mana? Kalau berubah dari tema atau dari nama sekolahnya. Masuk di mana? Middle, low, atau high? Middle, low. Berarti ya, kalau di sini kalian hanya merubah subjek. Terus apa lagi? Apa? Tadi di sini apa? Sampelnya, kan di sini langsung nulis sekolah. Kemudian merubah waktu itu gimana waktunya? Di sini tahun ajaran 2020-2021. Kemudian kalian akan melakukan kemudian di 2024 2025. Nah, itu termasuk dalam keterbaruan yang low. Bagaimana yang itu? Misalnya kalian merubah apa? Berapa? Misal, ya sudah dari judulnya, terus kalian ini di dalamnya. Ini hanya menggunakan SMA Negeri 4. Kemudian kalian mau ambil populasi lebih besar, sekota metro. Dan teknik samplingnya, nanti kalau di sini menggunakan posisi random sampling, kemudian kalian akan merubah teknik samplingnya menggunakan cluster random sampling. Nah,
Apa lagi itu? Kalau tidak sampai dipelajari lagi, maka di situ bisa dikatakan middle dari teknik sampling-nya. Kemudian tadi contohkan lagi populasinya. Itu bisa. Yang lain seperti apa? Yang kalian nanti dari yang ada berubah pendekatannya, teorinya, metodenya, ya sifatnya akan perubahannya itu lebih besar dibandingkan yang kemarin. Itu kalau kita jadi perbedaan dari penelitian sebelumnya, kenapa akhirnya perlu adanya literatur itu? Salah satunya adalah untuk mencari keterbaruannya. Penelitian kalian itu letaknya di mana? Kalau belum ini kan ketika kalian ada mengganti sekolah, itu kan perubahannya sangat sangat kecil karena ada sekolahnya. Tapi dilihat dari penelitian kita, apakah sudah efektif? Jika belum, berarti kalian bisa mengkaji penelitian itu lebih dalam lagi. Walaupun itu misalnya sama-sama yang seperti dari sini ada yang mau ditanyakan? Oh, pasti jawabannya sih kan. Dari yang non jauh di sana, ada pertanyaan? Nggak kelihatan, Bu, tulisannya. Kalau mau lihat catatan, nanti minta yang di sini ya. Kalau mereka nggak tahu. Minta Puja, atau minta yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Cukup? Atau kebanyakan jadi bingung? Hah? Maaf ya, kalau ibu sukanya pakai warna-warni biar lebih kalian tuh, oh kemarin penilaiannya begitu, pakai yang itu. Yang lebih menarik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu harapannya di pertemuan, minggu depan kita kuis ya? Jadwalnya? Ya, kayaknya kuis. Kuis, jadi nanti disiapkan, besok kita berarti kuisnya di Sepada aja, nggak ke pertemuan tatap muka, jadi kerjakan secara online. Kemudian, PR dari Ibu, dari pertemuan kita hari ini, di pertemuan ke-5 berarti ya, nanti sebelum kita mulai pembelajaran, begitu juga yang ada di Jakarta dan Yogyakarta, kalian harus menyiapkan pertanyaan. Jadi, setiap mulai perkuliahan, kalian setidaknya ada pertanyaan. Kan kalau Ibu tanyakan sekarang, ada pertanyaan? Nggak ada. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, mulai sekarang harus belajar membuat pertanyaan. Jangan tapi pertanyaannya yang cuma ngetes ya, Bu. Maknanya dari rumusan masalah itu apa sih gitu? Hanya definisi operasionalnya gitu. Tapi kalian memang sudah membaca, Ibu kan biasanya sudah mengunggah materinya. Kayak tadi Ibu tidak begitu banyak menyampaikan terkait dengan PPT yang sudah Ibu tuliskan dan sampaikan di pada. Silakan kalian baca, kemudian nanti ketika ada pertanyaan, ya pertanyaannya random di luar itu pun boleh. Bu, dari yang kemarin sudah dijelaskan misalnya, untuk menentukan gap-nya itu, saya melakukan ini, tapi kok nggak ketemu ya Bu ya? Misalnya seperti itu. Jadi siapkan pertanyaan. Oke ya? Biar pembelajaran kita lebih efektif. Oke. Jadi karena hari ini, Alhamdulillah Ibu bahagia, semuanya paham, karena nggak ada pertanyaan dari tadi satupun ya. Jadi besok terkait dengan rumusan masalah, terus terbaruan, itu masih ada yang bingung, boleh. Silakan dibaca-baca lagi referensinya. Nanti kita diskusikan di pertemuan ke-5. Besok silakan mengerjakan kuis-kuisnya, memang belum Ibu unggah, nanti akan Ibu unggah, kemudian besok dikerjakan secara online. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Semoga apa yang semoga apa yang kita pelajari hari ini sedikit memberikan tambahan ilmu dan bekal kalian nanti untuk mengerjakan skripsinya. Oke.
Aku akhiri perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.